Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas masa Prapaskah ini untuk dapat kami wujudkan sebagai tanda pertobatan kami. Semoga kami semakin mengenal misteri Kristus dan mampu menghadirkannya dengan hidup yang pantas. Ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, manusia adalah makhluk istimewa. Ia dikaruniai akal budi, perasaan, hati nurani, dan kehendak bebas untuk memutuskan sendiri pilihannya. Dalam kehidupan sehari-hari, tak ayal kita sebagai manusia dihadapkan pada situasi pertentangan antara pilihan yang membuat kita harus memutuskan. Apakah kita memilih yang ini atau yang itu? Secara lebih detail, kita sering dihadapkan pada pilihan. Apakah kita menjadi baik atau menjadi jahat?
Apakah kita setia mengikuti Tuhan atau melawan kehendak-Nya? Saudara-saudariku yang dikasihi, dalam bacaan liturgi Minggu Prapaskah pertama ini selalu dan secara khusus mengundang kita untuk meneladan Yesus yang berpuasa, sama seperti yang kita lakukan saat ini. Tentu saja puasa yang dilakukan Yesus berbeda caranya dengan yang kita lakukan selama ini. Puasa dalam gereja Katolik berarti kita hanya makan kenyang 1 kali dalam 1 hari. Itu pun hanya berlangsung dalam 2 hari puasa wajib, yaitu hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Selebihnya kita sendiri yang berkreasi dan menentukan apakah di hari lain kita mau berpuasa juga atau tidak. Berpuasa sendiri sudah menjadi pilihan. Apakah kita ingin melaksanakannya selama 40 hari penuh, selama masa Prapaskah berlangsung, atau pada hari-hari tertentu saja? Beda halnya dengan apa yang dilakukan Yesus. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, janganlah kita hanya terpatok pada perbandingan ini. Kita harus melihat makna terdalam dari puasa itu. Bukankah puasa dan pantang yang kita lakukan itu bertujuan untuk melatih diri kita agar kita mampu mengatur hawa nafsu badannya, mengendalikan diri yang tidak jarang membuat kita menjauh dari kasih Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus telah mendahului kita dalam teladan iman yang konkret untuk mengatur nafsu badannya kita, agar nafsu itu dapat membantu kita mengarahkan seluruh diri kita pada kehendak Allah. Kita memang butuh makanan jasmani, tetapi kita harus selalu ingat bahwa kita juga memerlukan makanan rohani, yaitu sabda Allah dan roti Ekaristi. Kita boleh berjuang meraih cita-cita yang tinggi, entah itu kesuksesan dalam pekerjaan, bisnis, maupun prestasi akademik yang cemerlang. Tetapi kita harus sadar bahwa segalanya itu akan mungkin terjadi apabila kita memasrahkan segala usaha kita kepada Tuhan yang patut kita sembah. Kita sadar bahwa kita dicintai oleh Allah dengan kasih yang teramat besar. Tapi kita diingatkan bahwa Allah tidak pantas untuk dipermainkan dengan segala perkataan dan perbuatan kita yang melukai hati Allah dan hati sesama. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memanfaatkan hari-hari penuh rahmat dalam masa Prapaskah ini sebagai kesempatan bagi kita untuk membaharui diri dalam iman, harapan, dan kasih kepada Allah yang mencintai kita. Mari kita menggunakan kesempatan berrahmat dalam masa Prapaskah ini untuk meluangkan waktu lebih banyak bersama Tuhan, baik dalam doa pribadi maupun bersama dalam keluarga dan umat lainnya di lingkungan, di rayon, di paroki. Kita tetap dipersilakan untuk bekerja, karena bagaimanapun juga kerja adalah bagian dari usaha kita memuliakan Allah. Yang patut kita ingat adalah hendaknya kita selalu dan setiap saat berpaling kepada Allah yang mencintai kita dalam doa dan laku tapa. Dengan demikian kita mampu mengatur diri kita sehingga hidup kita akan selalu terarah pada Allah
Sang sumber kasih sejati. Tuhan memberkati. Ya Allah, dengan pengantaran putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon kepadamu, janganlah tinggalkan kami dalam percobaan hidup, melainkan dampingilah kami agar kami selalu hidup dengan senantiasa terarah kepadamu, satu-satunya sumber hidup dan keselamatan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.